Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Haula wala quwata illa billah. Baik, hal yang kedua ya. Yang kedua kita bahas adalah terkait tentang makalah makna ibadah dan kedudukan ibadah yang dipresentasikan oleh Rio Rizky. Baik, tadi saya sudah melihat videonya dan sudah melihat juga PowerPoint-nya. Di videonya mungkin terlalu keras suara backsound-nya ya di belakang. Terus juga backsound-nya kurang islami pada kita belajar studi Islam. Jadi ganti, kalau mau backsound bagus ya, saya senang ada backsound itu karena membawa suasana pikiran kita jadi relax gitu ya, cepat masuk pelajaran. Tapi dikecilin suaranya, terus backsoundnya yang islami gitu ya. Baik, saya juga melihat di sini makalahnya. Saya coba mengomentari makalah aja. Dari makalah ini, pertama makalahnya terlalu rapat ya, spasinya kurang, ini kayaknya harusnya spasinya 1,5 ya, setengah spasinya dirapikan lagi penulisannya. Terus kita lanjut ke pembahasan tentang pengertian ibadah. Jadi ibadah itu arti bahasanya adalah abadah, itu artinya taat. Sementara menurut istilah adalah patuh, tunduk setunduk-tunduknya, mengikuti semua perintah, menjauhi seluruh larangan. Jadi itu adalah makna ibadah. Ibadah itu artinya kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu juga ada hubungannya dengan abdun, yaitu hamba gitu. Jadi hamba, kita harus menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah adalah Khalik, atau yang menciptakan kita. Terus makna ibadah. Jadi ibadah itu maknanya adalah tazkiyatun nafs, atau membersihkan jiwa. Sebenarnya ibadah itu bukan kewajiban. Kalau ada orang mengatakan bahwa ibadah, nanti kita akan belajar apakah ibadah mahdoh, kemudian ghairu mahdoh, ibadah yang sudah ada garisannya, dan ibadah yang tidak ada digariskan. Tapi yang jelas bahwa ibadah itu pembersihan hati, itu maknanya. Seperti sholat misalnya, Al-Quran mengatakan bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu nanti akan mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar. Sholat. Kemudian puasa. Puasa itu asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai dari berbuat dosa. Jadi orang kalau udah puasa tidak akan berbuat dosa lagi. Terus kemudian zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Sedekah itu adalah untuk mensucikan diri dari sifat bakhil, tamak, sombong, takabur, dan mensucikan diri dari sangat terkait dengan harta gitu. Atau sangat tamak dengan harta, maka bersih jiwa. Kemudian haji gitu. Haji itu orang yang sudah pulang haji, maka dia seperti anak bayi yang baru dilahirkan. Jadi tujuan dari seluruh ibadah yang Allah berikan kepada kita adalah supaya bersih jiwa. Manusia itu seperti Allah ciptakan di dalam keadaan fitrah, kemudian kembali kepada Allah juga dalam keadaan fitrah. Maka nanti Allah panggil, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu tujuan orang beribadah. Jadi kalau ada orang beribadah tapi tidak bersih hatinya, sholat tapi dia tetap saja melakukan perbuatan yang mungkar, kemudian dia puasa tapi tak baca maksiat, kemudian dia berzakat tapi tetap saja tamak, kemudian haji tapi dia tetap saja berbuat dosa, maka artinya makna ibadah dia tidak dapat. Maka harus diperbaiki ulang lagi apa tujuan dari ibadah. Kemudian kedudukan ibadah. Bahagian ini dapat kedudukan ibadah adalah untuk pribadi orang Islam tadi, seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi. Jadi untuk saksiyahnya atau saksiyah kepribadian orang Islam menjadi baik dengan ibadah. Terus ibadah ini sebenarnya diwajibkan Allah Subhanahu wa taala.
Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Jadi Allah sudah memberikan semuanya kepada kita dari semenjak kita lahir, kemudian sekarang kita makan, minum, tinggal di tanah bumi Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya juga kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ada hari, tidak ada waktu, tidak ada menit kecuali ibadah kepada Allah. Baik ibadahnya adalah ibadah langsung ataupun ibadah yang sehari-hari kita lakukan seperti makan, tidur, tapi diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu bernilai ibadah. Nanti kita akan belajar di Sumuliyatul Ibadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menyuruh kita atau merintahkan manusia atau beribadah itu kepada Allah saja, niatnya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Mukhlishina lahuddin, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang ibadah tapi tujuannya adalah untuk riya, maka nilai ibadahnya tadi hilang. Kemudian yang keempat ya, setiap rasul itu disuruh untuk kepada umatnya itu agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat itu beribadah kepada Allah dan menjauhi dosa atau taubat, melampaui batas. Seluruh rasul. Terus yang terakhir adalah orang yang beribadah itu adalah dalam sholatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia ibadah kepada Allah dan dia juga minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ibadah tadi itu tujuannya bukan untuk Allah, bukan untuk membuat Allah itu menjadi lebih terhormat. Kata hadis Nabi yang salam, kalau seluruh orang beribadah kepada Allah, tidak akan naik sedikit pun derajat Allah, karena Allah maha tinggi. Dan jika ada seluruh manusia di muka bumi ini tidak mau ibadah kepada Allah, tidak turun sedikit pun derajat Allah. Kenapa? Karena Allah maha tinggi. Jadi ibadah kita itu sebenarnya tujuannya untuk kita. Kita sholat, kan kita mengadu kepada Allah. Iya karena na'budu, kita menyembah kepada Allah. Iya karena kita minta kepada Allah agar Allah menyelesaikan segala masalah kita. Jadi sebenarnya yang butuh ibadah itu adalah kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pembahasan kali ini diharapkan mahasiswa bisa mengerti dan paham bahwa tujuan penciptanya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain-lain. Ibadah itu jadi dibagi dua, ada ibadah diwajibkan, diatur-atur, kemudian ada ibadah yang tidak langsung diatur Allah tapi diniatkan karena Allah, maka dia beribadah. Maka manusia ini sebelum dia meninggal dunia, dia harus menyerahkan dirinya kepada Allah berupa ibadah kepada Allah yang telah menciptakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.